Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak yang soleh dan soleha? Jumpa lagi dengan Bapak Junaidi, bidang studi Bahasa Indonesia. Bapak doakan semoga anak bapak sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Baiklah, langsung saja kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak yang bapak sayangi. Semoga di pagi hari ini kita masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikannya kesehatan sehingga kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Anak bapak yang bapak sayangi, materi kita hari ini yaitu tentang menulis teks iklan. Anak bapak, mungkin kita sudah sering melihat atau mendengar sebuah iklan, baik yang disampaikan melalui media elektronik maupun yang kita lihat di media cetak. Iklan itu biasanya kita lihat kalau kita umpamanya menonton televisi, katakanlah umpamanya kita menonton sinetron atau film, tak jarang kita temukan di situ ada yang namanya iklan atau sponsor. Dalam bahasa Indonesia, iklan itu disebut dengan pariwara. Apa namanya? Pariwara. Dalam bahasa Indonesia, iklan ada namanya iklan, slogan, atau poster. Ketiga ini hampir sama tetapi tidak sama. Jadi pagi ini atau pertemuan kali ini kita akan membahas yang namanya iklan. Mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas yaitu slogan atau poster. Jadi pertemuan kali ini kita fokus kepada iklan. Apa itu yang dimaksud dengan iklan? Nah, di sini kita lihat iklan adalah teks yang mendorong atau membujuk masyarakat agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Biasanya iklan itu menawarkan barang atau produk, bisa juga jasa. Nah, jadi maksudnya mendorong atau membujuk itu supaya pembaca atau pendengar itu mau mengerjakan apa yang kita harapkan dalam sebuah iklan itu. Maksud dari membujuk atau mendorong di situ adalah persuasif. Jadi bahasa iklan itu harus bahasa persuasif, merayu. Bagaimana produk kita itu laku di pasaran sehingga konsumen itu mau melihat atau setidaknya mau membeli tentang produk yang kita tawarkan. Jadi iklan itu, bahasa yang digunakan dalam iklan harus menggunakan bahasa persuasif, yaitu merayu atau membujuk, sehingga masyarakat itu tertarik tentang produk yang kita tawarkan. Itu yang dimaksud dengan iklan. Jadi iklan yang bagus itu harus ada gambarnya, kemudian ada tulisan-tulisannya. Nah, jadi di samping gambar juga ada tulisan, yaitu tulisan itu berkaitan dengan produk yang kita tawarkan. Kalau dia di dalam media cetak, itu biasanya kita lihat di media cetak. Iklan yang kita tawarkan itu umpamanya katakanlah umpamanya produk, umpamanya makanan atau minuman, harus kita
ungkapkan keunggulan dari produk yang kita tawarkan. Nah, apa kelebihannya, supaya ada kelainan dari produk-produk yang lain, nah, yang kita tawarkan itu dia iklan. Kemudian menurut isinya, iklan dibedakan menjadi 3. Yang pertama namanya iklan pemberitahuan. Nah, biasanya itu kalau kita lihat di media cetak itu apa? Biasanya umpamanya kita lihat di surat kabar. Nah, paling banyak itu kita lihat di surat kabar itu iklan. Pemberitahuan itu umpamanya tentang, katakanlah umpamanya tentang bahayanya COVID-19, atau umpamanya libur. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam sebuah iklan. Itu namanya iklan pemberitahuan. Artinya isi iklan itu memberitahukan tentang apa-apa saja yang ada di dalam produk itu, kemudian disampaikan kepada khalayak ramai. Itu iklan yang pertama, menurut atau berdasarkan isi. Iklan pemberitahuan, sifatnya memberitahukan. Yang kedua, iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat ini artinya dia seperti cucilah tangan sebelum makan, atau umpamanya pakailah masker supaya mencegah penyakit corona. Itu namanya iklan layanan masyarakat. Nah, karena diperuntukkan kepada masyarakat. Nah, itu namanya iklan layanan masyarakat. Dan yang ketiga ada namanya iklan penawaran. Nah, biasanya iklan penawaran ini ditawarkan sebuah produk. Umpamanya itu tadi Bapak katakan kita menawarkan makanan. Umpamanya kita menawarkan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro. Berarti kita menawarkan sebuah produk yang bernama teh botol sosro. Jadi harus kita ingat, iklan itu kalau kita menawarkan sebuah produk harus ada nama. Harus ada nama produk yang kita tawarkan. Nah, jangan tidak ada, hanya gambar kosong saja dia, hanya tulisan saja tapi tidak ada gambar. Nah, harusnya ada gambar supaya lebih konsumen itu lebih lebih paham. Oh, ini tulisannya, ini produknya. Harus ada dia namanya itu, karena syarat-syarat iklan itu harus ada judul. Artinya judul itu nama produk yang kita tawarkan itu harus ada. Itulah dia iklan berdasarkan isi. Yang pertama iklan pemberitahuan, sifatnya hanya memberitahukan. Yang kedua iklan layanan masyarakat, diperuntukkan kepada masyarakat tentang umpamanya itu kesehatan atau tidak bagus mengerjakan ini, diperuntukkan kepada masyarakat. Nah, supaya masyarakat itu menjalankan perintah dari iklan tersebut. Iklan layanan masyarakat namanya. Yang ketiga namanya iklan penawaran. Dia menawarkan, bisa yang ditawarkannya itu barang, bisa juga jasa. Nah, kalau umpamanya contoh jasa, yang ditawarkan jasa itu umpamanya baby sister, pengasuh wanita-wanita jompo atau pengasuh bayi. Nah, itu namanya iklan penawaran berbentuk jasa, karena dia tenaga di situ yang dibutuhkan. Nah, di situ kita lihat ada 3 jenis iklan menurut isinya. Kemudian kita lihat ada, nah di sini ada pengertiannya. Nah, mungkin agak terpotong sedikit. Yang jelas di sini ada pengumuman, iklan pengumuman. Kemudian ada iklan layanan masyarakat, adalah iklan yang berasal dari instansi atau lembaga yang
berisi tentang suatu informasi, sosialisasi atau pencerahan kepada masyarakat. Iklan akan suatu isu atau topik tertentu, atau iklan layanan masyarakat. Kemudian yang iklan yang ketiga tadi yaitu iklan penawaran atau iklan niaga. Niaga itu dagang. Adalah iklan yang berisi tentang penawaran akan barang atau jasa yang Bapak katakan tadi. Kalau dia berbentuk barang atau produk, itu umpamanya tadi seperti teh botol sosro, itu kan penawaran. Kalau dia berbentuk jasa, bisa umpamanya seperti pembantu rumah tangga, apa namanya itu ya, asisten rumah tangga. Itu bisa dikatakan tentang iklan penawaran jasa yang ditawarkan kepada masyarakat luas. Kemudian di sini ada Bapak buat contoh. Di sini ada contoh donasi sahur dan buka puasa di berbagai wilayah pedesaan. Ini namanya iklan pemberitahuan. Diberitahukan umpamanya sahur itu pukul berapa, buka puasa itu pukul berapa. Kemudian ada lagi nomor telepon dicantumkannya di situ. Itu namanya iklan pemberitahuan. Sementara kalau ayo pakai sabun, itu namanya iklan layanan masyarakat. Dia menghimbau supaya masyarakat itu sering menggunakan atau mencuci sabun sebelum makan atau sebelum mengkonsumsi makanan ataupun minum supaya bersih. Jadi maksud dari iklan layanan masyarakat di sini adalah menghimbau supaya masyarakat itu hidup bersih, hidup sehat. Maka dianjurkannya pakai sabun. Berarti produk yang ditawarkannya di situ adalah sabun. Dia tidak membuat ayo pakai ayo pakai rinso, tidak, tapi dia sabun. Tapi dia tidak mencantumkan di situ sabun apa. Tapi dia secara umum dia mengajak supaya pakai sabun. Pakai sabun apa terserah kita. Mau pakai sabun Giv, mau pakai sabun Lifebuoy, terserah. Tapi dia menganjurkan supaya pakai sabun. Mau pakai sabun batang boleh. Sabun apa itu terserah masyarakat. Yang penting dia mengarahkan harus memakai sabun. Kemudian di sini ada Bapak buat iklan yang ketiga yaitu teh botol sosro. Berarti dia menawarkan di sini adalah minuman. Jadi produk yang ditawarkan itu bisa berupa minuman, bisa berupa makanan. Jadi di sini Bapak buat contoh yang ditawarkan di sini adalah minuman. Minuman apa? Minuman sosro. Jadi ini hanya sepenggal Bapak buat gambar teh botol sosro dengan kalimat singkat. Boleh kita tambahkan kalimat-kalimat yang ada pada teks sosro ini. Umpamanya rasa sosro itu enak, apalagi dia dimasukkan ke dalam kulkas, jadi segar di mulut. Boleh kita tambahkan dengan kalimat-kalimat yang menarik, supaya masyarakat itu tertarik. Bagaimana sih rasanya sosro ini? Cobalah dulu. Sehingga masyarakat itu menimbulkan penasaran. Jadi makanya digunakanlah bahasa-bahasa yang menarik, supaya masyarakat itu tertarik. Jadi itulah gunanya iklan tadi. Namanya dia juga mengajak bagaimana supaya masyarakat atau konsumen itu mau membeli produk yang ditawarkan. Maka harus kita gunakan bahasa yang menarik. Jadi jangan bahasanya seperti bahasa biasa, karena ini berupa iklan iklan menawarkan. Jadi kalau kita menawarkan sama itu seperti sales umpamanya, dia menawarkan suatu barang kepada masyarakat, maka dia harus menggunakan dengan banyak kata-kata atau iming-iming supaya masyarakat itu membeli.
Nah, jadi begitu juga lah kita ini. Kalau kita membuat sebuah iklan, harus bahasanya bahasa yang menarik, bahasa yang menimbulkan penasaran. Nah, sehingga masyarakat itu terkesan dengan produk-produk yang kita mainkan, apa yang kita tawarkan. Nah, sampai di sini ada yang kurang paham? Nanti kalau umpamanya kurang paham, boleh ditanyakan sama Bapak melalui WA Japri ya. Sehingga nanti bisa Bapak jawab dengan satu persatu, karena nanti kalau di sini terlalu panjang nanti Bapak buat nanti sehingga memakan kuota yang agak banyak. Boleh di Japri melalui WA. Oke. Sampai di sini dulu Bapak terangkan. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya akan lebih panjang lagi kita bahas, yaitu tentang iklan, apa itu poster, apa itu slogan, tapi itu untuk pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu anak Bapak. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti setelah ini nanti akan Bapak kasih kuis berupa Google Form, kemudian dijawab. Tapi Bapak memohon kepada anak Bapak, jawabannya hanya sekali, jangan berulang-ulang. Karena kalau kamu jawab pun berulang-ulang, Bapak tetap ambil jawaban yang pertama. Oke, paham ya? Oke.